Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi biyadihi malakutu kulli syai'un wa ilahi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bihin yaktadun, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kami merasa senang kali ini dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena kemurahan Allah kepada kita, mencurahkan nikmat dan rahmatnya yang tentu saja patut kita syukuri bersama. Mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah, Nabi Sohibis Syafa'ah, Sohibil Barokah, Sohibil Fadilah, yang selalu kita nantikan syafa'atul udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan judul Tak Disangka Setelah Pensiun Justru Penghasilan Bertambah, berkah surat Al-Waqiah. Cara menyikapi dan menanggapi memasuki masa pensiun antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa setelah pensiun orang merasa terbuang, tak berguna, ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Dulu ketika masih aktif, dihargai teman-temannya, dihormati bawahannya, dan penghasilannya sangat menyenangkan karena terpenuhi sesuai dengan yang menjadi haknya. Setelah pensiun, semua itu hilang. Bahkan ada yang terkena penyakit post-power syndrome atau menurunnya harga diri akibat hilangnya sebuah jabatan. Itulah akibatnya orang yang merasa bahwa jabatan itu bukan dari Allah, tetapi dari hasil kerja kerasnya. Namun, di balik itu ada juga orang yang beriman, tentu akan memandang bahwa jabatan atau tugas kedinasan itu adalah titipan Allah semata. Maka ketika memasuki pensiun, karena semua itu hanya amanah, hanya titipan yang harus dijaga, justru orang yang beriman dan bertakwa memasuki masa pensiun justru banyak bersyukur. Karena pertama sudah diberikan umur yang panjang, sehat, bisa menyelesaikan tugasnya sampai dengan pensiun. Itu sesuatu nikmat yang perlu disyukuri. Kemudian bisa melaksanakan amanah berupa jabatan dengan baik sesuai dengan aturan kedinasan. Itu juga perlu disyukuri dengan baik. Walaupun secara matematis memang orang yang pensiun tentu penghasilannya akan berkurang. Tetapi bagi orang yang beriman dan bertakwa,
itu bukan suatu masalah. Urusan rezeki itu Allah yang mengatur. Karena dengan pensiun, seseorang lebih bisa bebas dalam mengatur waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah tidak mendua dengan pekerjaan sebagai abdi negara. Bagi orang beriman dan bertakwa, tentu akan disikapi dengan bijaksana. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman dan bertakwa itu selalu bersama dengan Allah. Dan orang yang bertakwa dan beriman, dimanapun ia berada, ia akan selalu meyakini bahwa Allah akan selalu memberikan rezeki ketika kita mempunyai iman yang baik, ketakwaan yang baik, maka rezeki akan datang. Karena rumusnya rezeki itu adalah siapa yang bertakwa pasti akan diberikan rezeki. Itu kuncinya. Maka ada seorang pegawai negeri setelah pensiun justru penghasilannya bertambah karena keyakinan itu dan amalannya yang selama ini dikerjakannya berbuah kebaikan pada akhir masa karirnya. Ada saja rezeki yang datang, gaji reguler sudah diterima. Gaji dari sebagai penceramah, sebagai pembicara dalam satu seminar, itu juga bagian dari rezeki. Belum sawah, kebun, semuanya kebetulan apa yang ditanam, apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang berkah. Bahkan tanpa dinyana dan dipikirkan sebelumnya. Begitu pensiun ia mendapatkan penghasilan yang luar biasa baiknya dan cukup untuk menambah kehidupan berkeluarga. Yaitu apa? Mendapatkan gaji reguler dari YouTube. Dan itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Coba dibayangkan, siapa yang memberikan jalan ke situ? Karena seorang pegawai negeri, kemudian pensiun, ia ternyata bisa mendapatkan tambahan gajinya melalui YouTube. Itu semua diyakini karena ia selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian menambah kebaikannya dengan rutin mengamalkan surat Al-Fatihah. Bagaimana dia mengamalkannya? Ia mengamalkannya yaitu ketika subuh membaca 1 kali dan maghrib membaca 1 kali dan doa khusus surat Al-Waqiah. Ya. Itu kemudian sebelumnya, ini perlu dipikirkan, yang sebelumnya ia juga pernah melakukan, yaitu riyadhah selama 40 hari. Karena tidak ada yang namanya kebahagiaan tanpa pengorbanan. Ada pengorbanan yang luar biasa. Riyadhah 40 hari. Setiap malam sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar, membaca istighfar sebanyak 100 kali. Yang punya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfarnya. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Ya, sekitar 3 jam lah. 40 hari. Memang berat bagi yang kurang beriman. Bagi orang yang beriman dan butuh bantuan kepada Allah, itu menjadi ringan. Setelah itu membaca 40 kali, kemudian ditutup dengan doa khusus surat Al-Waqiah. Dan ini sudah kami share di video Al-Fatih Channel, sudah ada. Bisa melihat di situ.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, itu hanya semata-mata kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah serta lupa. Barangkali ada benarnya, itu tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.